Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi UMKM di Maskot, Grosir, dan Ecer Kota Kliwon. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ditya Wardana dengan NIM 2025-5301. Dengan NIM 2025-5308. Saya Ferdian Maulana dengan NIM 2025-53052. Saya Fidat Ramadhanita dengan NIM 2025-53054. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang ada pada UMKM di Maskot, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, hingga hasil rancangan yang kami usulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan usaha. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama, kami akan menjelaskan profil dan latar belakang UMKM di Maskot sebagai objek penelitian. Kedua, kami akan membahas permasalahan yang dihadapi serta analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya, kami memaparkan spesifikasi kebutuhan sistem, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan proses menggunakan diagram konteks dan data flow diagram atau DFD, serta pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Setelah itu, kami akan menjelaskan arsitektur sistem perancangan antarmuka, pengguna beserta integrasi, fungsi bisnis, dan di bagian akhir kami akan menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi pengembangan sistem ke depannya. Setiap bagian akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok sesuai pembagian tugas masing-masing. Pada slide ini, kami akan menjelaskan profil singkat dari objek penelitian kami, yaitu UMKM Bimasport, Grosir, dan Ecer. Bimasport merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan olahraga secara grosir maupun eceran. Usaha ini berdiri sejak tahun 2006 dan berlokasi di kios Blok A, Pasar Kliwon, Kudus. Bimasport dimiliki oleh Ibu Nana dan saat ini memiliki 2 orang karyawan. Produk yang dijual cukup beragam, mulai dari sepatu, olahraga, bola, raket, sandal distro, hingga alat musik. Dengan banyaknya jenis produk dan aktivitas penjualan setiap hari, pengolahan data menjadi bagian yang sangat penting dalam operasional usaha. Namun berdasarkan hasil observasi, wawancara di Bimasport masih dilakukan secara normal. Catatan penjualan, stok barang, maupun data keuangan masih menggunakan buku atau dokumen fisik sehingga data belum terintegrasi dengan baik. Kondisi tersebut sulitnya mencari data, rendahnya keamanan, serta tidak ada cadangan data apabila dokumen hilang atau rusak. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem informasi manajemen terintegrasi yang dapat menghubungkan proses penjualan, pengolahan stok, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional menjadi lebih efektif, efisien, aman, serta dapat membantu pemilik untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, pada bab 3 ini kami menjelaskan kebutuhan sistem yang dirancang agar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di UMKM. Sistem ini memiliki 10 modul utama yang saling terintegrasi. Modul pertama adalah manajemen produk untuk mengelola barang. Selanjutnya terdapat manajemen stok yang berfungsi memantau jumlah persediaan secara otomatis. Kemudian terdapat transaksi eceran dan transaksi grosir yang memudahkan proses penjualan sesuai jenis pelanggan. Sistem juga menyediakan manajemen pelanggan dan manajemen pemasok untuk menyimpan seluruh data pelanggan maupun suplai. Selain itu, terdapat laporan keuangan yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran sehingga laporan dapat dibuat secara otomatis. Modul manajemen SDM digunakan untuk mengelola data karyawan dan hak akses pengguna. Terakhir, terdapat dashboard analitik yang menampilkan informasi penting seperti penjualan stok, dan produk terlaris, serta manajemen pengguna yang mengatur akun pengguna sesuai perannya.
Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional, yaitu waktu respon kurang dari 3 detik, keamanan data melalui enkripsi, dan sistem backup data otomatis setiap hari, tampilan yang responsif pada komputer maupun smartphone, tingkat ketersediaan sistem sebesar 99% selama jam operasional, serta menggunakan antarmuka berbahasa Indonesia agar mudah digunakan. Untuk hak akses, terdapat 3 jenis pengguna, yaitu administrator yang memiliki akses penuh terhadap seluruh sistem, yang kedua kasir yang bertugas mengelola transaksi dan stok, serta manajer stok yang berfokus pada pengelolaan data produk dan persediaan. Keempat, selanjutnya pada bab 4 membahas mengenai pemodelan proses penggunaan data flow diagram atau DFD. Pada DFD level 0, sistem dibagi menjadi 5 proses utama yang saling terhubung. Proses utama adalah manajemen penjualan yang menerima data transaksi dari pelanggan dan menghasilkan nota penjualan. Proses kedua yaitu manajemen stok yang mengelola data persediaan barang masuk maupun barang keluar sehingga stok selalu diperbarui. Proses ketiga adalah manajemen pemasok yang mengelola data supplier serta proses pemesanan barang ketika stok mulai menipis. Proses keempat yaitu manajemen keuangan yang mencatat seluruh masukan dan pengeluaran untuk menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan proses kelima adalah manajemen SDM yang mengelola data karyawan beserta hak akses pengguna. Kelima, tersebut saling terhubung melalui basis data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan terintegrasi. Kemudian proses diagram konteks. Penjelasan interaksi setiap entitas pelanggan edaran melakukan pembelian produk, mengirim data transaksi ke sistem, menerima nota transaksi sebagai bukti pembelian. 2. Pelanggan grosir, mengirim pesanan grosir, sistem menerapkan harga khusus, menerima konfirmasi pesanan dan nota grosir. 3. Karyawan, menginput data transaksi penjualan, sistem memvalidasi stok barang, menerima konfirmasi transaksi dan informasi stok. 4. Pemasok supplier, mengirim data barang masuk, menerima purchase order PO saat stok menipis. 5. Pemilik, menerima laporan penjualan stok, keuangan, dan analitik, menerima notifikasi stok menipis, memberikan persetujuan PO dan mengatur sistem. Pada DFD level 1 dijelaskan lebih rinci. Proses manajemen penjualan menangani transaksi eceran maupun grosir, melakukan pengecekan stok dan menghasilkan nota penjualan. Proses manajemen stok memperbarui jumlah persediaan berdasarkan barang masuk dan barang keluar serta memantau stok yang tersedia. Selanjutnya, manajemen pemasok mengelola data supplier, membuat proses order, dan mencatat penerimaan barang. Proses manajemen keuangan mencatat seluruh transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan pemasukan, pengeluaran, dan laba. Sedangkan manajemen SDM mengelola data karyawan, hak akses, serta aktivitas kerja pengguna. Semua proses tersebut saling terhubung melalui data store sehingga sistem mampu menghasilkan laporan penjualan, laporan stok, laporan keuangan, laporan analitik, serta notifikasi stok menipis yang dapat digunakan pemilik dalam mengambil keputusan secara tepat dan tepat. Next. Pemodelan data entity relationship diagram. Entity relationship diagram atau ERD digunakan untuk menggambar struktur basis data pada sistem informasi manajemen. Bimaspot. ERD menunjukkan hubungan antar entitas sehingga seluruh data dapat dikelola secara terintegrasi. Entitas utama dalam sistem meliputi produk, pengelolaan transaksi, penjualan, detail transaksi, pemasok barang, keuangan, dan karyawan. Hubungan antar entitas memungkinkan sistem mengelola proses penjualan, persediaan, pemasok, keuangan, dan data karyawan secara terhubung sehingga informasi dihasilkan lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan.
arsitektur sistem 3-tier arsitektur. Presentation layer antarmuka berbasis web diakses melalui komputer atau smartphone digunakan oleh pemilik dan karyawan. 2. Application layer memproses logika bisnis, mengelola transaksi dan validasi stok, membuat laporan dan autentikasi pengguna. 3. Data layer menyimpan data pada MySQL atau MariaDB. Backup otomatis ke cloud menjaga ketersediaan data. Selanjutnya, rancangan UI dan integrasi fungsi bisnis. 5 elemen utama antarmuka yaitu yang pertama login, autentikasi, validasi real time, next 3 percobaan. Selanjutnya dashboard, ringkasan penjualan, stok kritis, grafik 7 hari, produk terlaris. Lalu from transaksi, scan barcode, pilih eceran atau grosir, cetak nota digital. Laporan, filter tanggal, ekspor PDF atau Excel, grafik tren. Yang terakhir administrasi, CRUD, user, backup, log aktivitas, pengaturan sistem. Integrasi fungsi bisnis, pemasarannya yaitu analisis produk terlaris, data pelanggan grosir, tren musiman, keuangan, laporan laba rugi otomatis, rekap tunai atau transfer, cash flow, SDM, absensi digital, slip gaji, log aktivitas karyawan. Lalu selanjutnya rancangan UI dan integrasi fungsi bisnis. Halaman dashboard merupakan tampilan utama setelah pengguna login. Dashboard menyajikan informasi yang penting secara ringkas, seperti total penjualan hari ini, total transaksi, stok yang nipis, dan omset bulanan. Selain itu, tersedia grafik penjualan daftar produk yang stoknya perlu segera diisi kembali, serta produk terlaris bulan ini. Dashboard ini membantu pemilik dan karyawan memantau kondisi bisnis secara cepat dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu, kesimpulan dan rekomendasi. Sistem terintegrasi SIM mencakup 10 model untuk penjualan, stok, keuangan, dan SDM dalam satu platform. Berbasis data nyata, analisis kebutuhan dari observasi dan wawancara langsung di Bimasport, realistis dan terjangkau, investasi 8,6 sampai 11,6 juta dengan teknologi open sampai source atau Laravel plus MySQL. Aman dan scalable, RPA-C, encrypt, backup otomatis, dan arsitektur 3-tier. Rencana jelas. 4 fase implementasi 12 minggu dengan pelatihan dan monitoring terstruktur. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.